Oke, kalau gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li azimi sultanik. Subhanakallahumma la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsik. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyuhu wa khaliluhu khairu nabiyil arsalahullahu ilal alami kullihi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina bi ihsani ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Allah ta'ala aizan tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza fashbir innal 'aqibata lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang mulia, mari pada kesempatan yang mulia ini kita teguhkan diri kita sebagai hamba yang pandai bersyukur kepada Allah atas setiap karunia yang Allah berikan kepada kita, hingga Allah mentakdirkan kita, menetapkan kita pada hari ini dalam kondisi iman wal Islam. Dalam kondisi iman wal Islam, dalam kondisi asyihah wal afiyah. Kita memohon kepada Allah semoga Allah menetapkan hidayah, taufik, inayah serta maunahnya kepada kita sekalian, hingga Allah mengangkat kita ke derajat yang tinggi, yaitu ke derajat orang-orang bertakwa yang Allah muliakan di sisinya. Amin. Allahumma amin. Para santri yang mulia, kemudian kita bersolawat dan salam, semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Bersyukur yang tak terhingga lagi, hari ini Allah takdirkan kita sampai kepada hampir pertengahan di bulan Rajab ini. Lagi-lagi bulan Rajab itu Allah sebut, Rasulullah sebut sebagai syahrullah, bulannya Allah. Maka bahkan Rajab ini menjadi salah satu dari 4 syahrul hurum. Salah satu 4 dari bulan yang haram. Ya. Berarti kalau bulan haram itu bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka barang sesiapa di antara kita melakukan amal yang soleh, Allah balas kebaikan itu dengan berlipat ganda. Demikian juga kalau kita melakukan atau sesiapa di antara kita melakukan amal sayyi'ah, amal yang buruk, maka balasan kemurkaan dari Allah juga berlipat ganda. Maka kita mohon kekuatan lahir dan batin dalam keistiqomahan dan dalam sabar dalam ketaatan. Sekali lagi semoga Allah kumpulkan kita semua bersama orang-orang yang soleh, bersama orang-orang yang Allah cintai, dan bersama orang-orang yang
Allah berikan keberkahan kehidupan dunia maupun di akhirat nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pada kajian tematik kali ini, kita akan bahas hal yang terkait dengan output ya. Output itu hasil dari ketakwaan. Hasil dari orang-orang bertakwa. Kalau dalam bahasa Qur'annya adalah kesudahan yang baik bagi orang-orang bertakwa. Gitu ya. Tema kita, tema besar tentang akidah dan tazkiyatun nufus. Maka di pekan pertama ini kita bahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana hubungan kita dengan Allah. Relationship kita dengan Allah. Gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada perkara yang lebih penting dan utama dalam kehidupan dunia ini bagi kita kecuali kita memperhatikan kira-kira bagaimana hubungan diri kita dengan Allah. Gitu. Apakah hari ini hubungan kita dengan Allah sedang baik-baik saja atau hubungan kita dengan Allah sedang tidak baik-baik saja? Tetapi sungguh bagi sesiapa yang berikhtiar menempuh jalan riyadhah nafsun, menempuh jalan suluk, jalan menuju kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan memberikan derajat ketakwaan kepadanya. Dan sungguh kesudahan yang baiklah yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa. Kalau dalam surat Al-Qasas ayat 83, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal aqibatu lil muttaqin. Hafal ya? Coba ikutin. Wal aqibatu lil muttaqin. Ikutin. Wal aqibatu lil muttaqin. Ya. Dan akibah dan kesudahan yang baik itu adalah lil muttaqin. Li untuk muttaqin, orang-orang bertakwa. Jadi hanya dengan menempuh jalan ketakwaan ini kita akan berujung pada kebaikan. Berujung kepada kemuliaan. Gitu ya. Kata akibah dalam surat Al-Qasas ayat 83 tadi diartikan secara tekstual kesudahan. Kalau kesudahan berarti itu apa? Akhir dari segala sesuatu. Itu kesudahan. Jadi kata akibah di dalam surat Al-Qasas ayat 83 ini yang secara tekstual selalu gotan dimaknai kesudahan, berarti akibah itu adalah akhir dari segala sesuatu. Nah, kata akibah ini, para santri yang mulia, diambil dari kata akib ar-rajulu. Akib ar-rajulu, artinya keturunan seseorang. Artinya, setiap kita ketika kita menjadi orang tua, maka harapan kita kepada siapa? Anak. Halo? Kalau kita sebagai orang tua, ya, kalau kita sebagai orang tua, maka akibahnya di mana? Akibat ar-rajulu. Ar-rajulu itu siapa? Anak. Maka setiap orang menempatkan bahwa harapan tertingginya kepada anaknya. Karena anak itu menjadi investasi terbaik dan termulia bagi seorang tua. Maka kenapa dalam hadis Nabi ketika Bani Adam itu meninggal, maka terhapus semuanya kecuali 3 perkara. Dari 1 dari 3 perkara itu adalah anak yang soleh. Anak yang soleh itu apa? Anak yang mendoakan orang tuanya. Ketika kita baca Allah maghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Ketika dia berdoa, kemudian dalam hatinya dipenuhi dengan kesungguhan doa ini kepada Allah, maka Allah melimpahkan kasih dan cintanya kepada orang tuanya. Bahkan kalau panjenengan itu pernah dengar riwayat
ketika riwayat ya, ini bisa dibuka dalam kitab At-Tazkirah salah satunya. Tazkirah itu kitab yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi gitu ya. Di situ ada riwayat tentang bagaimana keadaan orang tua di dalam kubur. Dilihatkan di situ tiba-tiba orang tua itu merasakan kenyamanan, ketenangan, merasakan kenikmatan yang tiada tara. Kemudian dia bertanya, apa ini? Sedang apa ini? Kenapa aku seperti ini? Kemudian dijelaskan kepadanya, kepada ahli kubur ini, bahwa anakmu mengirimkan doa untukmu. Gitu ya. Maka kata akibah tadi, kata apa? Akibah ya, yang tadi dimaknai kata kesudahan atau akhir dari segala sesuatu, di mana kata akibah diambil dari akib ar-rajulu ya, keturunan seseorang gitu ya. Berarti kesudahan dari orang tua itu ya keturunan, berarti akhir dari segala sesuatu bagi orang tua itu ya keturunannya gitu ya. Namun kata akibah juga berasal dari kata, diambil dari kata ukubah. Ukubah yang artinya hukuman. Ukubah itu artinya apa? Hukuman. Ya. Kenapa? Karena akhir dari segala sesuatu, jika dia baik, dia mendapatkan pahala. Sedangkan akhir dari segala keburukan adalah hukuman. Ya. Atau apa? Dosa. Atau apa? Azab yang pedih. Maka Allah menjanjikan ya, secara pasti ya, gitu ya. Allah menjanjikan secara tegas dalam surat Al-Qasas ayat berapa tadi? 83. Ketika Allah berjanji wal aqibatu lil muttaqin, dan sungguhnya kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Apa kesudahan yang baik bagi orang bertakwa itu? Kira-kira apa kesudahan yang baik bagi orang bertakwa itu? Mendapatkan imbalan ya. Ustaz mau bertanya. Jaringan dalam hidup ini apa keinginan, cita-cita terbesar panjenengan dalam hidup ini apa? Kaya di dunia Allah dan masuk surga. Masya Allah, iya. Tanpa hisap. Masya Allah, luar biasa itu semua ya, itu ya. Ya, berarti semua yang diinginkan tadi kan di akhirat ya. Ya. Berarti di dunia nggak pengen apa-apa ya, sengsara nggak apa-apa berarti. Ada juga kebaikan dunia akhirat. Iya. Tentunya bagi kita kesudahan yang baik orang bertakwa itu ya kemenangan di dunia atau kebahagiaan di dunia dan juga kemenangan di kampung akhirat. Jangan lupa begitu doanya yang diajarkan Allah dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, para santri yang mulia. Maka coba dibuka ya untuk memperjelas pembahasan kita tentang bahwa sungguh kesudahan yang baik itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Coba dibuka surat Hud. Surat keberapa? Surat Hud? 11. Nah, 11. Ayat yang ke-49. Coba dibuka.
Monggo diwaos ingkang sampun kepanggih. Assalamualaikum Ustaz. Wassalam. Ya, silakan. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza fasbir innal 'aqibata lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Artinya itu adalah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, Nabi Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma bil Quran. Perhatikan, jadi abna'il ghaib gitu ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini diberikan khobar, ya, berita tentang berita penting tentang yang ghaib, gitu ya. Tentang hal-hal yang, contoh di sini ada nuhiha, berarti nuhiha itu siapa? Halo. Berarti maksudnya adalah di situ dicontohkan adalah Nuh. Nabi Nuh alaihi wassalam. Nuhiha, berarti di situ Nabi Nuh alaihi salam dan orang-orang yang beriman yang bersamanya, gitu ya. Maka ada kalimat fasbir, ya, bersabarlah, gitu ya. Ya. Inna ya. Dicoba dibaca inna sampai selesai. Dua kata itu. Iya. Jadi di situ ada penekanan sesungguhnya kesudahan yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Ada dua ayat yang hari ini sudah kita baca. Terkait dengan kata akibah. Gitu ya. Kata apa? Akibah. Ada seorang sahabat Nabi. Ya. Ada seorang sahabat Nabi. Ya. Jadi namanya Thahir bin Asyur rahimallah. Ya. Jadi beliau menjelaskan begini. Apabila kata akibah didahului dengan kata alif lam, al-a, gitu ya. Al-a. Itu berarti ya ada apa? Lam ta'rifnya. Ya, dalam ini berarti menurut Thahir bin Asyur ini berarti dimaknai berakhir perkara sesuatu secara lebih baik daripada awalnya. Jadi kata al-akibah misal begitu ya. Berarti ada alif lamnya di depan kata akibah. Itu berarti berakhirnya perkara sesuatu yang secara lebih baik daripada awalnya. Gitu ya. Karena awalannya ya, kadang kita dalam proses perjalanan ini menghadapi perkara-perkara yang tidak menyenangkan misalnya. Dalam proses kadang kita menghadapi
hal-hal yang kita tidak menginginkan itu terjadi, begitu ya. Tapi sekuat apapun keinginan kita agar tidak terjadi, toh itu pun pasti terjadi, begitu ya. Ketika itu sudah menjadi ketetapan Allah, gitu ya. Maka ternyata kata al-aqibah itu titik tekannya bukan pada awalannya, tapi pada akhirnya. Oleh karena itu kenapa dalam surat Ad-Duha ada kalimat di mana kalimatnya Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhir, ya, dalam hal ini kampung akhirat, ya, lebih baik dari awal, yaitu dunia, gitu ya. Maka ini nyambung, ya, atau sinkron atau selaras dengan kata al-aqibah lil muttaqin. Sesungguhnya akhir atau kesudahan yang baik itu ya hanya Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa, gitu ya. Penjelasannya begini, pasti setiap kita menginginkan nanti keadaan akhir kita lebih daripada awalnya, betul tidak? Betul. Kadang sekarang ini, misal sekarang ini, kadang kita nggak ya, di antara kita kalau berpikir sehat, ya, kadang kita nggak terlalu peduli bagaimana kemarin-kemarin. Bagaimana kondisi kita, bagaimana masalah kita, bagaimana musibah kita, bagaimana ujian kita, gitu. Bagi orang yang berpikir ke depan, pasti dia tidak memikirkan hal-hal itu yang sudah lewat. Yang dia pikirkan bagaimana keadaan terakhirnya lebih baik daripada keadaan awalnya. Mungkin panjenengan hari ini, contoh nih, mungkin kudu merasa bersyukur, kudu itu harus, ya, harus merasa bersyukur hari ini. Dulu misalnya, ya, saya itu tidak menduga awal-awal saya ke HK, gitu ya, ketika niatan saya hanya untuk bekerja, tapi sekarang kok saya terlibat dalam ta'lim, terlibat dalam barisan dakwah bersama dengan orang-orang yang memiliki niatan yang mulia untuk beramal soleh dalam rangka taqarrub ilallah, gitu ya. Tentunya kita pasti mensyukuri keadaan sekarang dengan keadaan awal-awal datang ke HK, betul atau betul? Betul. Dan itulah harapan yang seharusnya kita senangi hari ini, gitu ya. Harapan yang hari ini terwujud dan kita senangi, gitu ya. Bahwa sesungguhnya ketika kita berada di tempat dan bersama orang-orang yang mulia, maka semoga Allah pun juga memberikan sibghatullah, ya, celupannya, sehingga kita juga menjadi orang-orang yang mulia. Amin. Coba sekarang dibaca lagi yang ada kata akibah lil muttaqin. Surat Toha 132 dibaca. Surat ke-20 ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La tas'aluka rizqa. La nas'aluka rizqa. Nahnu narzuquka wal 'aqibatu lil Nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabarlah dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang
baik di akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma bil Quran ya. Jadi kalimat akhirannya wal aqibatul littaqwa ya. Di dua ayat sebelumnya wal aqibatal lil muttaqin gitu ya. Itu sama. Muttaqin sama taqwa sama artinya. Cuma di dalam surat Toha ayat yang ke-132 ini Allah mendahului dengan perintah. Allah menyuruh kita agar memerintahkan kepada keluarga kita, berarti pasangan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, gitu ya. Orang tua kita, suruh apa? Salat. Bisolah. Suruh melaksanakan sholat, ya. Kemudian bersabar dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakannya, gitu ya. Sholat. Kalau banyak ulama menjelaskan, sebenarnya sholat itu dimaknai dengan kita sedang menghadap Allah. Kita sedang duduk bersimpuh di hadapan keagungan Allah. Kita sedang duduk bersimpuh di depan kebesaran dan kekuasaan Allah yang tak terbatas. Gitu ya. Dan di situ ketika Allah mendeklar kami tidak meminta rezeki. La nas'aluka rizqan. Nah, gitu. Kami tidak meminta rezeki. Tapi apa? Nahnu narzuquk. Nahnu narzuquk itu kamilah, Allah lah yang memberi rezeki. Gitu. Nah, dari dinamika itu, dari dinamika kehidupan dalam keluarga, kemudian dinamika di dalam mencari rezeki, maka wal aqibatu littaqwa. Sehingga kesudahan yang baik ya, berarti kesudahan baik itu apa? Berarti kemenangan baik dunia maupun di akhirat itu hanya Allah peruntukkan untuk orang yang bertakwa. Ya, gitu. Jadi kata akibah tidak ditempatkan pada definisi, tidak digunakan untuk kesudahan yang buruk. Yang kesudahan itu kata-kata ukubah. Kalau akibah tidak. Gitu ya. Seperti kita tahu para nabi dan para rasul yang mendapatkan ujian yang paling tinggi. Kemudian kita mengenal 5 nabi dalam ulul azmi, gitu ya. Baik, kita mungkin melihat Rasulullah SAW, nabi kita, panutan kita. Betapa besarnya ujian yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, gitu ya. Bahkan gitu ya. Di antara ujian terdalamnya itu adalah gitu ya. Sampai ada seorang paman namanya pamannya Nabi yang menjaga Nabi, yang mencintai Nabi, namanya Abu Thalib. Sampai beliau itu wafat, ternyata wafatnya dalam kondisi tidak beriman kepada Allah. Ini ujian menghebat. Di antara banyak ya, ketika Nabi itu dari Madinah datang ke Mekah dalam peristiwa Futuh Mekah, Nabi membawa 10.000 sahabat. Tapi kesedihan itu muncul ketika apa? Ketika pamannya sendiri yang membilanya, yang menjaganya, yang mengasuhnya setelah Abdul Muthalib pamannya meninggal, ternyata tidak berislam juga. Ya. Itu puncak, kemudian ditambah lagi puncak yang pada waktu itu ketika Sayyidah Khadijah wafat. Kemudian di bulan Rajab ini, kemudian apa?
Allah mengangkat Nabi dalam peristiwa Isra wal Mi'raj gitu ya. Kita juga bisa melihat bagaimana ketika Nabi itu Nabi bersama 200 sahabat yang masih lemah ya, diboikot di siipnya Abu Thalib. Kemudian Nabi mencoba berdakwah ke negeri Taif, 100 kilo dari Mekah. Nabi berjalan ditemani oleh anak angkatnya siapa? Siapa yang menemani Nabi ke Taif? Zaid bin Haris. Ya. Kemudian ketika mendakwahi sana, gitu ya, ternyata Nabi ditolak. Itu dia sedih. Tapi tidak hanya ditolak, Nabi juga dilimpari dengan batu dan tulang unta. Kenapa Ustadz dapat informasi tulang unta ketika Ustadz ke sana? Jadi di Taif itu ada masjid, namanya Masjid Adas. Adas itu siapa? Adas itu menjadi salah satu sahabat Nabi yang tidak terkenal memang, yang memberikan anggur kepada Nabi untuk mengobati luka-luka Nabi di mukanya Nabi. Maka di sana ada Masjid Adas. Ustadz sholat sunnah 2 rakaat di masjid itu. Gitu ya. Sampai ketika kemudian malaikat Jabal mendatangi beliau dan menawarkan bantuan gitu ya, untuk menghukum orang-orang Taif, Nabi tidak menerima tawaran itu. Itulah sebenarnya ada kalimat akibah. Dia kalimat akibahnya bagaimana Nabi itu? Jangan kau hancurkan mereka. Kalau kalangan atau kaum tua-tua mereka, generasi tua mereka tidak mau menerima dakwah ini, saya berharap nanti generasi berikutnya, generasi muda berikutnya mau menerima dakwah ini. Akhirnya di sejarah berikutnya, maka orang Taif menjadi tentara-tentaranya Allah, pelindung-pelindung Nabi di barisan yang terdepan. Itu namanya akibah. Gitu ya. Para santri yang mulia. Jadi yang disebut kata akibah di sini berarti apa? Ya, kesudahan. Ya. Kesudahan apa? Kesudahan apa-apa yang sudah kita lakoni selama ini. Dari dulu sampai sekarang gitu ya. Jenengan kalau mencoba mencatat ya, jenengan yang jenengan ingat itu apa yang lakukan ada berapa? Kalau jenengan itu suruh menulis, tuliskan 1000 perbuatan yang pernah kau lakukan selama hidupmu sampai hari ini. Nyan bisa mboten? Terlalu banyak. Maksudnya kalau terlalu banyak berarti lebih dari 1000. Jadi Kalau panjenengan begitu, jenengan ya udah jangan 1000, 100 saja. Kira-kira bisa? Ya kalau 100 masih kebanyakan, 10 aja. Kalau 10 masih kebanyakan, 3 saja. Coba dalam sejak jenengan lahir sampai sekarang, satu kebaikan yang paling utama yang dia lakukan apa? Satu keburukan yang paling buruk yang pernah dia lakukan apa? Dan lihatlah bagaimana kesudahannya. Dulu saya melakukan kebaikan yang paling baik itu ini. Apa kesudahannya? Karena kata akibah itu adalah kesudahan yang bisa kita rasakan ketika kita hidup di dunia dan nanti ketika kita sudah sampai di kampung. Gitu ya. Para santri yang mulia, dari sini sudah sangat jelas bahwa sesungguhnya yang kita pikirkan itu ya adalah yang kita utamakan ya,
itu bagaimana nanti, bukan bagaimana sekarang. Kalau bagaimana sekarang kita jalani, bagaimana nanti itu yang harus kita bahasanya harus kita rekayasa, harus kita rencanakan gitu ya. Kalau bagaimana nanti itu kita tata, kemudian baru kita titi, menata dan meniti ya. Kita tata, kemudian kita titi apa yang kita inginkan, yang kita inginkan gitu ya. Maka ketika bicara akibah ini kan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ya. Surat Al-A'raf ayat 128. Di situ Allah mulai dengan kalamnya auzubillahi minasyaitonirrajim, innal arda lillah gitu. Itu pertama kali itu. Sesungguhnya bumi ini lillah. Lillah itu apa? Milik Allah. Kepunyaan Allah. Untuk Allah. Bumi ini kepunyaan Allah. Yurisuha may yasha'u min ibadih. Gitu. Allahumma arhamna bil Quran. Dan bumi ini yurisuha, apa yurisuha? Allah wariskan. Kepada siapa? Man, kepada orang yasha'u, yang Allah kehendaki, min dari ibadihi, hamba-hambanya. Gitu. Jadi bumi ini adalah kepunyaan Allah dan Allah wariskan kepada orang yang Allah, kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Gitu. Jadi gitu. Nah, kira-kira kalau misal ditanya, kira-kira kita itu termasuk hamba yang diwarisi apa enggak begitu? Insya Allah diwarisi. Semoga. Kok pede banget? Pede aja dulu. Harapannya nanti. Iya. Artinya kalau jenengan bahasanya begini ya para santri. Gak apa-apa Ustadz, saya kan berprasangka baik kepada Allah gitu ya. Ya harus begitu ngomongnya. Ya. Nggak apa-apa kita menghibur diri sendiri boleh. Iya. Jangan lupa habis ini payaknya dikeluarin itu yang punya payak. Iya. Iya, jadi payak itu sekarang jadi ikon tahu. Alhamdulillah. Iya. Gitu ya. Ternyata akhir dari kesudahan payak adalah baik. Iya. Alhamdulillah. Ya. Berkah bareng ya, Tak? Kayak Baik, sudah azan di tempat Ustadz ya. Jadi mungkin ini sebenarnya baru pendahuluan ya. Baru mukadimah ya. Ya. Jadi, tapi Ustadz simpulkan di pendahuluan ini. Jadi begini. Setiap kita dari beberapa ayat yang tadi sudah kita baca, seharusnya setiap kita itu punya punya semangat yang tinggi ya. Punya semangat ya, punya motivasi yang tinggi. Untuk apa? Untuk meraih akhir yang baik. Kenapa? Ternyata memang nilai manusia di hadapan kita, di hadapan makhluk itu dilihatnya bukan pada awalnya, tapi dilihatnya pada akhirnya. Allah tidak melihat bagaimana kehidupan kita awalnya. Allah tidak melihat bagaimana kehidupan kita di pertengahannya. Tapi Allah melihat apakah nanti di akhirnya kita husnul khotimah atau su'ul khotimah. Itu dilihat. Gitu ya. Demikian juga sekarang ini.
Ketika jenengan belajar Quran, jenengan belajar agama di Cahayaku ini, maka dilihat bukan bagaimana sekarang, bukan bagaimana kemarin, tapi bagaimana akhir dari perjalanan ini. Apakah panjenengan berubah menjadi lebih baik atau sama saja, atau bahkan mungkin lebih buruk, gitu ya. Semoga Allah memberikan bimbingan, memberikan terbiatul fitriyah, bimbingan yang terbaik kepada kita, sehingga kita kemarin kita memohon semoga ada kebaikannya. Hari ini semoga ada kebaikannya, dan nanti di perjalanan berikutnya sampai akhir semoga Allah tetapkan juga dalam kebaikan. Amin. Allahumma amin. Wallahu ta'ala alam. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup kajian di siang hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Bagi teman-teman manajemen, pengurus dan fungsionaris, sampai ketemu di acara Rakor Cahayaku di setelah Isoma ya. Setelah Isoma ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustaz undur diri dulu ya.